وعملنا في أعمالهم وخلقنا بأخلاقهم إلى حضرة النبي وقت النبي بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ikhtarahu Allah wa astafahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah 'adda ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadabbura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khayri ittiba' wajhillah mawadihi wa qurbihi wa thawabihi. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. halaman 10 ya. Berkata Imam Syekh Ahmad bin Muhammad bin Athaillah Sakandari rubbama dallahumul hada ala tarki talab. Terkadang menunjukkan bagi mereka orang yang ahlul arifin oleh adab daripada yang mereka lakukan ada tarki talab, yaitu atas meninggalkan meminta atau menuntut. Jadi terkadang orang-orang arifin itu mendahulukan adabnya kepada Allah dengan meninggalkan menuntut atau meminta kepada Allah. Kenapa? Karena i'timadan ala qismati, berpegang kuat mereka atas apa yang sudah dibagikan oleh Allah. Washtighalan bidzikri, dan mereka sibuknya dengan zikir kepada Allah. An mas'alati, daripada sibuk meminta. Jadi banyak sibuk berzikir daripada sibuk meminta. Itulah gawian golongan ahlul arifin. Golongan ini adalah golongan orang yang sudah tidak lagi banyak menuntut kepada Allah, karena dengan mampu berzikir saja itu merupakan karunia yang luar biasa bagi mereka. Sebagaimana di dalam hadis kursi disebutkan, man syaghalahu dzikri an mas'alati, barang siapa ujar Allah sibuk berzikir kepadaku daripada meminta kepadaku. A'taituhu ujar Allah, a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin, maka aku berikan sebaik-baik pemberian daripada orang-orang yang meminta. Artinya orang yang sibuk berzikir walaupun ia kadang meminta, itu sudah Allah persiapkan pemberian yang lebih baik daripada orang yang cuma meminta tapi kadang berzikir. Orang yang berdoa itu kan bagus, tapi ia sibuk berdoa aja, ada sempat berzikir, ada sempat berwirid, doa aja, meminta aja lawan Allah. Ujaran kita adalah nuntut gaji tapi kada begawi. Nah itu nuntut gaji tapi kada begawi. Punya orang kaya ini, maka berdoanya belum masuk bahadab. Orang ahlul arifin itu mereka sibuk berzikir daripada meminta. Karena kata mereka, tugas kami adalah berzikir. Tugas memberi itu urusan Allah.
ada dua golongan lah kesimpulannya di dalam perkataan Imam Ibnu Athaillah ini. Pertama adalah golongan orang yang sibuk berzikir daripada meminta. Golongan yang kedua, wahanu berzikir, wahanu berdoa, tapi banyakkan berdoa pada berzikirnya. Nah, golongan yang ketiga, meminta aja, berdoa aja, tapi tidak berzikir, tidak sembahyang, tidak puasa. Jadi golongan ahlul arifin ini mereka mengutamakan gawinya daripada memintanya, gawinya daripada menuntutnya. Sebagaimana kita ambil saja contoh Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan ikan Nun, beliau bukan meminta untuk dikeluarkan dari ikan Nun, tapi apa yang beliau lakukan di dalam perut ikan Nun? Baca zikir dan tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mereka seperti golongan Nabi Yunus ini, ya. Berzikir itu sudah merupakan doa dan mereka i'timadan berikut dengan apa? Ala ismati, atas pembagian Allah yang sudah ditetapkan Allah. Artinya ujar mereka nih, andai saja aku ada meminta dengan berzikir ini pun Allah akan membagi apa yang sudah menjadi ketetapan bagi aku. Ini bagi orang yang ahlul arifin lah. Bagi orang kita ambil jalan yang kedua, hubungan kita ya, babahan berdoa, babahan berzikir, ya kan? Babahan berdoa, babahan berzikir, tapi banyak berdoanya pada berzikirnya, ya kan? Nah itu masih selamat, masih golongan orang yang berjalan menuju jalan Allah atau disebut dengan golongan salikin. Ada orang yang ada selamat, berdoa aja tapi tidak sembahyang, berdoa aja tapi tidak wirid, minta lawan Tuhan, minta suci, minta pangkat, minta ini dan itu, tapi sembahyang tidak dilaksanakan. Dari golongan yang tidak selamat. Di golongan yang kadang mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengamalan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan harusnya iyyaka na'budu, hanya saja kepada Engkau kami menyembah, hanya saja kepada Engkau kami meminta pertolongan. Sembah dulu hanya minta, sembah dulu hanya nuntut gaji, nuntut pahala, nuntut ini dan itu, sembah dulu. Ya, jauhi dulu, lakukan dulu. Ini golongan salikin tadi. Bahanu dia berdoa, bahanu dia melakukan, ya kan? Tapi banyak memintanya, masih mending. Ada juga yang dijauhinya sembahyang duanya, ya kadang boleh duanya. Yang golongan ketiga ini membahayakan, membahayakan. Ada untungnya, gawiannya hanya minta merengek lawan Tuhan, tapi tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan. Ya Allah. Jadi berdoa itu duduknya tadi bagus, asal hukumnya bagus, karena menundukkan diri fakir kepada Tuhan, berhajat kepada Tuhan. Tapi sayangnya berhajat kepada Tuhan, ini kadang melaksanakan tugasnya kepada Tuhan, ini kadang melaksanakan tugas kehambaannya kepada Tuhan. Ini orang biasanya kalau meminta, bahasanya sudah bahasa pemerintah, bahasanya sudah bahasa nuntut, bahkan mau dimancam Tuhan. Ya Allah, mungkin kadang beri rezeki isu, pokoknya bukan sembahyang, ya dakwah dinuntut Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan di kabupaten itu siapa yang menolongi? Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Nabi Yunus di dalam ikan Nun, padahal sini dalam keadaan yang terhimpit, keadaan dalam keadaan sini seperti itu, berucap, Ya Allah keluarkan Nun dari ikan Nun. Yang sini akui diri sini yang zalim, diri sini yang berdosa, diri sini yang salah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku kuntu adalah minal zalimin, tergolong dari orang yang zalim. Aku diri zalim. Masya Allah. Pengkelompokan ulama secara bijak
kedudukan mana yang paling afdal antara meminta dengan berzikir? Jawabnya adalah pandai menempatkan. Pandai menempatkan bagaimana? Kalau sudah urusan zikir itu kepada dirinya, sudah urusan doa itu untuk orang lain, itu bijaknya. Kalau berzikir ini kadang untuk sesuatu untuk dirinya, dia sibuk dengan berzikir. Tapi kalau untuk orang lain dia sibuk mendoakannya. Sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau sibuk mendoakan umat. Tapi kalau sudah sendiri sibuk berzikir dengan Tuhan, sibuk asik dengan Tuhan, sampai lupa meminta dengan Tuhan. Ketika beliau meminta, yang beliau minta bukan untuk diri beliau, tapi untuk umat. Itu bijaknya. Kita kebalikannya. Kita banyak meminta untuk diri kita, lupa mendoakan orang lain. Bahkan kuikan kadang didoakan, anak kadang didoakan, dan sanak kadang didoakan. Itu kebanyakan kita. Tapi kalau sudah urusan diri sendiri, doa-doa. Semestinya bijaknya kita kalau posisinya untuk diri kita sendiri perbanyak zikir. Kalau sudah kita berzikir, masyaallah berzikir tadi. Barang siapa sibuk dengan ingat kepada kata Allah, an mas'alati, daripada dia meminta kepada Allah, a'taitu afdala ma u'tiya as-sa'ilin, maka memberikan lebih baik daripada orang yang meminta dalam berzikir. Masyaallah. Biar perhatikan doa-doa orang yang masyaallah yang wasil kepada Allah. Orang yang sudah mencapai maqam wali qutub, doanya tidak lepas mendoakan orang-orang di sekitarnya, kadang lepas mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Jarang kadang doa untuk pribadinya, jarang, hampir tidak. Masya Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun dalam doanya, Allahumma shlih sya'ni kullah, ya Allah perbaguslah semua urusanku. Tapi ingat ujungnya, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jangan pian serahkan semua urusan ulur itu kepada ulur, karena pada sanggup sedikit pun pada sanggup menggawinya kecuali tanpa pertolongan pian. Artinya di sini Nabi kita menunjukkan doa yang memanjatkan ini pun adalah karena pertolongan pian. Masya Allah. Nabi kita tuh ketika ditawari oleh malakul jibal, kapan? Ketika Sidin dihina, dicaci maki, dilempari kotoran-kotoran di Taif, ya kan? Itu ditawari malakul jibal. Malakul jibal, wahai Rasulullah, sudah mintanya biar kepada Allah, biar gunung Jabal Hadani tumpahkan bubuhannya nih, mati barang, mampus biar. Nabi kita kadang meminta kepada Allah untuk diri Sidin, tapi malah Sidin meminta untuk kaumnya dan umatnya. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang Sidin minta malah sebaliknya, bukan minta untuk ditumpahkan gunung kepada mereka yang mencaci maki Nabi. Beliau berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku ini, karena mereka tidak mengetahui. Fa innahum la ya'lamun. Masya Allah. Kita banyak egois dalam berdoa, kita akui dah. Egois berdoa kita untuk diri kita aja. Padahal kita tuh mendoakan orang lain itu cerminan bahwasanya doa yang kita bagi ke orang lain itu kembali kepada kita. Lebih cepat kemakbulannya, lebih cepat mendatangkan rahmat Allah kepada dirinya. Contoh, jodoh Pak Haji mudah-mudahan biar berkah. Pak Haji yang belum doakan ini dapat berkah, belum dapat berkah. Mudah semua orang kampung ini diampuni oleh Allah. Maka sehitungan banyaknya orang kampung, sehitungan dosa diampuni Allah. Kada ruginya biar Bapak Ibu mendoakan orang lain. Kada ruginya. Mendengar tetangga pian di sekolah bina berkelahi, harus doakan ya Allah mudah yang dihigali damai rukun untuk pandang. Dikadang Tuhan secara mau sudah minta maaf. Dan baik itu. Apalagi melihat kawan sukses pulang, iri dengki yang bagi mudahan bangkrut. Ya Allah,
Ujaran untuk seorang ada sugi, kawan sugi, syukur alhamdulillah kawan sugi. Ya, mudah kesugihan yang barokah. Munya pian berdoa itu terus kawan-kawan pian yang sugi, mudah suginya barokah, dapat keberkahan kawan pian itu suginya, pian dapat lampiasannya juga dari kesugihannya. Dapat juga tuh. Ibu-ibu mantap kawan. Alhamdulillah mudah rezeki kita berbagi sedikit seorang. Masya Allah. Ya kan. Tapi kalau ingin mendoakan yang kada baik, kembali kepada diri pian yang kada baik itu. Ya. Jadi nak mengetahui diri kita, lihat di dalam hati kita, di mana kita meletakkan doa kita. Mau doa kita baik kepada orang lain, berarti begitulah sifat jati diri kita. Mau kita tuh di dalam hati kita itu mendoakan orang kada baik, itulah jati diri kita kada baik. Ada yang rusak di dalam hati kita. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Jadi adabnya dalam berdoa hendaknya adalah mendahulukan daripada kewajibannya sebelum menuntut hak Tuhannya. Kewajibannya adalah berzikir secara umum, kan ada di situ sholat, ada di situ istighfar, ada di situ sholawat, ada di situ duduk di majelis ilmu, ada di situ membaca Quran, ada di situ membaca dalail. Pokoknya secara umum apabila itu dilakukan mendekatkan diri kepada Allah disebutlah zikir secara umum. Secara umum zikir itu artinya ingat. Bahkan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah, munya pian itu ingat lawan Allah, itu pertanda Allah lagi mandang pian dengan pandangan rahmat. Logikanya, contohnya kayak pian tuh makan, kasadakan biasanya disambut apa? Ada yang mengganang. Apa hubungannya makan kasadakan lawan yang mengganang? Ayo ya. Tapi orang bahari itu firasatnya, feelingnya kuat. Ada yang meninggal dia kasadakan. Sampai begini tuh ada masih kita ucap, ya kan? Kayak itu dia pian tuh kawa balikin pada saat Allah lagi mandang pian. Pian ingat lawan Rasulullah pada saat Rasulullah ingat dengan pian. Nah di saat kita ingat lawan Allah, nah di situ kita hendak berdoa bisa, hendak mendoakan orang lain bisa. Jangan sampai di saat ingat lawan Allah itu kadang menyisipkan doa-doa yang terbaik. Ya Allah, sebagaimana Engkau memampukan ulun untuk bisa ingat lawan pian, maka penuhi segala hajat ulun yang baik dan jauhkan, hindarkan hajat ulun yang kada baik. Artinya hajat yang baik, hajat yang dimana Allah ridha di dalamnya. Umpama pian minta sugi, jangan minta sugi aja, minta mudah kau zakat banyak. Nah, nyaman dong. Ya, kamu minta sugi aja belum tentu kau berzakat. Tapi mau minta bisa berzakat banyak, bagi sugi tidak mungkin orang bisa berzakat banyak ada sugi. Ya Allah, mudah banget bisa berzakat 2 triliun. Oh, berarti duitnya lebih banyak lagi tuh. Ayo hitung aja Bapak. Masya Allah. Kata kegampang mau berzakat 2 triliun. Masya Allah. Kadang diberikan oleh Allah hatinya untuk bisa mengeluarkan duit 2 triliun dari sebagai zakatnya, karena tak keluar, dua tidak keluar. Dengan 2 triliun, ya 100 juta dipikir, 100 juta lah zakatnya. Sayang mengejar tukang mobil, kawan dinambah sedikit lagi, jangan dibawa tulak haji kawan nih. Ya Allah, di zakat dibawa tulak haji, di zakat bisa zakat, dibawa tulak haji. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Jadi, ingatkan bahwa banyaklah kita itu melakukan kewajiban kita, memperhatikan tugas kita, kada usah kita mengurusi tugasnya Tuhan. Tugasnya kita berdoa, iya berdoa, tapi ingatkan dahulukan yang namanya zikir, sembah
bacaan, berwirid, ini kadang turun sembahyang, berwirid kadang langsung minta. Ya, kamu juga habis sembahyang. Ya, ini pada sembahyang kadang minta lawan Tuhan, ya Allah, udah turun masuk surga, nyawa, Muhammad. Ya, sembahyang kadang minta surga. Jamaah, tak matur ya kan. Pegawai kadang minta gaji, tiap dimamai bos menarik, bos gaji, udah kata kamu nih bos, tapi ini apa? Dah pilih kamu pegawai, muyaki aku aja, minta, tapi Allah ada itulah, yang disampaikan Allah pada itu. Allah, masya Allah, semakin banyak kita semakin senang, tapi katakan jangan melalaikan, melupakan kewajiban kita sebagai hamba kepadanya. Ya Allah. Lalu mereka yang kita ambil i'timad ala kismati, mereka itu kuat keyakinannya berpegang atas pembagian atau pemberian yang sudah Allah tetapkan. Di sini harus kita dudukkan Bapak Ibu bahwa setiap kali kita meminta itu di dalam hati diucapkan, ya Allah, tidak mungkin lu minta ini kecuali Engkau yang menghendaki lu bisa ucap ini. Tapi kehendaki apa yang lu ucapkan tidak sesuai kehendak yang di dalamnya ada ridho pian, karena sudah ingat menyampaikan pada pertemuan yang lewat, Allah itu menghendaki di dalamnya ada ridhonya, ada juga Allah itu menghendaki di dalamnya ada ridho. Seperti Allah menghendaki Abu Jahal karena dapat iman, Allah menghendaki, tapi kehendak Allah itu di dalamnya tidak ada ridhonya. Nah, Allah menghendaki kita berdoa yang baik, berarti Allah menghendaki kita dapat ridhonya. Allah menghendaki kita berdoa yang tidak baik, berarti di dalamnya kita tidak mendapatkan ridhonya. Jadi Allah menghendaki Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab itu mengimani Nabi kita Muhammad, dan di dalam kehendak Allah ada ridhonya. Allah menghendaki Abu Jahal, Fir'aun dan lain sebagainya, Tuhan yang ingkar kepada Allah, untuk tidak mengimani nabinya, untuk tidak mengimani ajaran yang dibawa utusan Allah, dan Allah tidak ridho di dalamnya. Itu harus ditentukan. Jadi mau kita berdoa hendak minta ini, ya Allah, belum minta ini, dan di dalamnya ada keridhoannya. Allah menghendaki kita meminta, ya Allah, biar yang menghendaki ulun bisa meminta, biar yang bisa menolong ulun, biar yang menolong ulun bisa mengatakan, dan tolongi ulun untuk bisa mendapatkannya yang di dalamnya ada ridho biar, yang di dalamnya ada ridho Allah. Kayak biar aku lah minta lawan laki dibagi laki, tapi mau laki masa dapat juga biar duitnya dapat, tapi kadang itu beda biar dengan laki biar dibanding dengan wajah senang dapat duit biar bulanan, nah lagi ambil kan. Oh imu masih bini deh, yang tahu menanggung pada penting urusan laki itu ada yang penting duitnya aja ujar. Saya sama hamba pada penting urusan itu Tuhan, yang penting aku dapat sudah ini sama nih. Ya Allah. Jadi bagusnya gue biar dapat banyak ridho hapulan Allah, ridho hapulan suami biar mantap daripada sedikit kerja ridhonya. Ya Allah. Jangan pernah meragukan apa yang sudah dibagikan oleh Allah dan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan sedikit pun kita ada keraguan dengan hal itu. Pun ada membahayakan dengan keimanan kita. Allah sudah tetapkan rezeki kita mulai sebelum kita itu ditiupkan di dalam kandungan atau di dalam rahim ibu kita. Sebelum ditiupkan roh kita itu ke dalam rahim ibu kita, itu sudah ditetapkan rezeki kita berapa dalam hidup kita. Habis itu umur kita sampai kapan, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jodoh kita dengan siapa, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Iya kan? Lalu kita berikhtiar hanya karena menundukkan diri sebagai hamba dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah yang suruh kita berikhtiar
suruh kita untuk melakukan ketaatan, dan Allah larang kita untuk melakukan larangan. Nah, Bapak Ibu, logikanya lagi, kalau Allah itu kadang nyuruh kita berikhtiar, kenapa kita disuruh sembahyang? Andai saja itulah kita itu berikut lewat pembagian surga itu sudah dijamin, tapi kenapa jadi Allah suruh kita sembahyang? Jawabannya adalah Allah menginginkan kita berikhtiar dengan menundukkan hamba. Karena cirinya hamba berikhtiar, cirinya bos mengetek, kan gitu. Cirinya bos mengetek, santai duduk. Nah, itu cirinya bos. Bahasa kita di dalam dunia bos. Nah, kalau kita naik dalam bahasa ketuhanan, orang yang ada butuh dengan untuk ikhtiar, orang yang ada butuh ikhtiar, orang yang ada mau ikhtiar itu sama Tuhan. Jadi duduknya hamba berikhtiar, berusaha. Setelah itu jangan lupa bertawakal, ada jangan menuhankan ikhtiar. Maka itu caranya. Kita sembahyang bukan kita menyembah. Sembahyang kita itu yang merupakan jalan Allah bisa membuat kita ke surga, dan sembahyang kita bukan menjadi jalan untuk mengatur Tuhan supaya kita masuk surga, dan tapi kita menjalankan sembahyang untuk menunjukkan diri sebagai hamba, dan Allah menjanjikan orang yang sembahyang masuk surga. Kayak itu. Jangan sampai kita bahasakan karena aku sembahyang aku masuk surga, itu kan sudah dikisahkan Nabi dalam hadisnya. Ujar Nabi itu ada orang yang mengatakan amal, ada Allah masukkan ke dalam surga, mana Allah tanyakan nikmat yang sudah diberikan Allah kepadanya, ayo timbang memalikan melawan nikmat yang aku berikan, mana banyaknya. Hanya sadar, oh ya ada Allah yang menolongi, ada aku sembahyang, masa aku mengeluhkan sembahyangku, sedangkan sembahyangku Allah yang menolongi aku. Siapa dan apa yang kita tunggu? Siapa di sini yang kita tunggu adalah Allah, apa yang kita tunggu adalah rahmat Allah. Itu yang kita tunggu, ridhonya Allah dan rahmatnya Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Lalu lagi harus legowo. Legowo itu apa bahasa kita? Lapang dada. Lapang dada menerima apapun yang sudah ditentukan oleh Allah dalam perjalanan dunia kita. Allah sudah gariskan kita mendapatkan rezeki tidak sebanyak kawan kita. Bismillah, cukup makan rezeki itu. Itu adalah kebahagiaan. Itulah nikmat. Orang kaya apa aja berisi banyak duit, kaya apa aja berisi pangkat tinggi, kalau inya kadang mampu mensyukurinya, seolah-olah inya kadang kawa mendapatkan nikmat pangkat dan nikmat itu rezeki. Orang tuh sebanyak apapun duitnya, punya kadang bisa mensyukuri, seolah-olah dia tidak mendapatkan rezeki itu. Kenapa? Karena ada rasa. Karena ada rasa nikmat di dalam rezeki itu. Orang yang nuntut lebih, contoh nih, orang yang merasakan nikmatnya maksiat karena ia tidak merasakan nikmatnya taat, kan kayak itu bahasanya. Orang yang selalu menuntut lebih, ia kadang merasakan nikmat yang ada. Contoh yang dikasih makanan, ada iwak, ada ayam, ada hintalo, cukup sudah nasi gangannya cukup, tapi dia butuh ada yang lain. Ya mah, adakah yang lain? Itu sama halnya yang menganggap yang di hadapan ini ada. Ya, yang di hadapan ini ada disyukuri. Adakah yang lain? Padahal sudah lengkap. Kalau ada, bukan bisa terlibat. Kalau ya, ayam boleh semakan juga, hindar boleh semakan juga. Ayam boleh semakan juga. Jangan kalau nasi, jangan boleh semakan juga. Nasi rumah makan lima, nggak cuai lagi tuh. Ya. Itu munya kawa mendudukkan nikmat
itu terasa nikmat dengan mensyukurinya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau dia tidak dapat mensyukuri yang banyak, apalagi yang sedikit, kalau mensyukuri apalagi yang banyak, kadang kalau mensyukuri yang sedikit, apalagi yang banyak, maka kadang bakal mendapatkan kebahagiaan. Walaupun hartanya berlimpah, tapi dia kadang menemukan kebahagiaan karena kadang ada rasa syukurnya. Ya tadi orang minum segelas banyak putih, tapi alhamdulillah ratusan kali alhamdulillah. Dia melihat aja tuh orang minum tuh baca alhamdulillah banyak banget, senang orang lihat tuh. Wah nyaman aja sih ini. Bayar minum banyak aja alhamdulillah. Aku tuh makan nasi di Jakarta ada suahan, merasakan seperti apa yang dirasakannya. Aku minum banyak jus yang harganya 500.000, kopi yang harganya 500.000 juta. Kalau sudah merasai kopi yang 100 juta, ambil ya Allah diwaluinya. Jadi transit di Dubai ya. Waktu yang membuahkan terus tarik semalam Dubai. Kalau ini sedangkan ada tahun juga nih, kehandatan minum kopi di pesawat sudah ada minum kopi, handakan minum kopi. Ada duit 100 rial Saudi. 100 rial Saudi itu kan kalau 4.000 serial berarti 400.000 duit kita kan. Kalau minum lagi 100 rial Saudi kan dapat tahun lagi. Harga uang bebas. Minum lagi 100 rial. Sekalinya dia langsung pakai duit dirham, belum hitung kali. Sekalinya kopinya 375.000. Oh, 11 kali 375. Apa ibu jamaah Allah baik ada yang terasa di kopi Dubai. Jangan takut lah, ada takut Tuhan yang merasakan nih. Kayak kopi Dubai, ada takut lagi belum duit, rasakan dan ya tadi nikmati lagi 375.000 selesai. Ibu juga mungkin tahu ada tukar, coba dah, ada tukar. Nikmati yang ada, maka tumbuhlah bahagia. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahullah, minta maaf minta halal minta ikhlas seperti insyaallah kita bertemu kembali di bulan akan datang. Karena insyaallah hari Selasa ini belum izin dan doakan ulun. Insyaallah hari Selasa ini berangkat umrah sekitar 14 hari. Jadi tanggal 30 insyaallah tiba di Banjarmasin. Doakan mudahnya berangkat selamat, yang tinggal selamat, yang berangkat dimudahkan, yang tinggal pun dimudahkan, yang hendak titip salam, ya salam ini insyaallah akan disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad di muka maqam sidin. Ikuti ulun yang hendak kirim salam. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari jamaah majelis masjid Baitur Rahman menitipkan salam untuk disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Habibullah, assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya safwatullah, assalamu alayka ya khayra khalqillah, assalamu alayka ya man arsalahu Allah rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Assalamu alayka ya khalifata Rasulillah Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Assalamu alaikum
judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah salam yang sampaikan dan fadilah salam yang pian sampaikan ini, yang pian titipkan ini menjadi doa buat mulut dan jamin yang berangkat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah sampai ke tempat di mana pian mengamanahkan salam ini untuk disampaikan. Begitulah keutamaan fadilah menitipkan salam. Tapi cara menitip salam tak cukup dengan hanya kalimat Ustaz titip salam lawan Rasulullah, itu tak cukup seperti itu. Sama orang yang berucap Ustaz titip duit kena di Mekah dibelanjakan, tapi duitnya kada dijulung, satu sama lain. Makanya biar titip salam lawan Rasulullah tapi salamnya kada dijulung, apa yang disampaikan? Ya, jadi lafaz salam itu adalah titipannya. Ya, kan bahasa menitipnya itu adalah bahasa penegasan. Itu cara mengamanahkan salam. Mudah-mudahan salam yang diterima oleh Rasulullah dan salam diterima oleh Rasulullah dan kita berangkat tak kumpul nanti di Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan bukan saja di dunia kita terkumpul dengan Rasulullah, sampai ke surga kita terkumpul dengan Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.